Jadi di neraka itu ketika berkumpul orang-orang kafir, ternyata nyelip ada orang Islam. Lalu orang kafir tadi nanya sama yang nyelip tadi itu, alastum muslimin. Kok kalian di sini di neraka? Bukannya kalian orang Islam? Emang nggak manfaat Islam kalian? Ya, nggak cukup tuh Islam kalian. Kok kalian bisa sama kita nih di neraka? Lo tahu begitu mah dari dulu aja kafir. Iya, dulu itu saya waktu hidup di dunia banyak dosa saya. Saya ngaji, saya kan orang Islam. Disuruh sholat mah Pak Ustadz saya kagak sholat. Wudhu yang bener, apalin ini, apalin itu. Ya saya wudhu kayak capung cebok. Apalan gak apal, nyesel saya. Pas Allah dengar kayak gitu, Allah marah. Ya. Wa yaghfiru, lalu Allah mengampuni bifadlihi dengan karunia-Nya, wa rahmatihi dan rahmatnya Allah. Ayakhrujuna, maka mereka pun keluar minha darinya, dari neraka. Yawaddu, berharap. Siapa yang berharap? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Coba dulu saya orang Islam, wah saya diangkat tuh, ngikut tuh, masuk surga tuh. Waduh saya nyesel, andai saja saya orang Islam. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Al hadisu, adapun hadis asani asyara yang ke-12. An Ikrimah, dari sahabat Ikrimah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata beliau, su'ila, ditanyakan. Siapa yang ditanya? Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Oh huma, iya karena dua orang, ya Abdullah dan Abbas. Abbas itu pamannya Nabi, ya berarti Abdullah biasa pupunya Nabi sama kayak Sayyidina Ali. An qoulihi ta'ala, tentang firman-Nya Allah Ta'ala. Beliau dulu pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Surah Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na, dan menghilangkan kami, ma akan apa-apa. Allah berfirman, aku hilangkan apa-apa, fi sudurihim, yang ada di dalam dada-dada mereka. Sudur itu dada, ya. Kalau kolbu baru jantung, hati, ya. Tapi maksudnya dia kolbu sama. Ini kan simbol aja. Min gilin, dari sifat kedengkian. Qala, bersabda, siapa yang bersabda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana, ketika terjadi, yaumul kiamati, hari kiamat. Ketika terjadinya hari kiamat, yu'ta, didatangkan, bisaririn, dengan singgasana. Sarir itu aslinya artinya kasur, ya. Panjang. Tapi di sini yang pas ya singgasana. Jadi saking gedenya
Singgasana kan kayak kasur gitu, bisa buat tiduran. Pernah nggak lihat singgasana? Singgasana raja, ya pelaminan deh, pelaminan. Nah, pelaminan kan bangkunya panjang tuh, ya kan? Tapi kalau yang zaman dulu, wah itu bangkunya bisa dari sana ke sini. Kalau raja, iya, kalau raja mah kan duduk capek tiduran begini raja, ya kan? Iya, namanya juga raja. Makanya kalian kalau misalnya belum masih kecil tuh, atau kalau masih punya adik masih kecil, digendong-gendong kan sama ibunya, bapaknya, anak raja, anak raja. Padahal anak tukang ojek, raja ojek. Min yakutatin, dari yakut. Yakut itu bisa intan, bisa mutiara. Hamro yang kemerahan atau berwarna merah. Oh, keren banget. Singgasananya dilapisin yakut berwarna merah. Oh, intan, berlian, mutiara yang berwarna merah. Gedenya seberapa? Isrina mailan, yang panjangnya 20 mil. 1 mil berapa kilo itu? Wah, itu kaifar muat banyak itu. Kaifar Nabila yang gede-gede. Fi isrina, dan adapun pada ke-20-nya, maksudnya sepanjang 20 mil tadi, ya, itu laisa fihi, tidaklah padanya apa sodaun, bisa patah, wala fasolun, dan tidak ada pemisah. Jadi singgasana yang panjangnya 20 mil itu kan nggak pakai sambungan, itu nggak bakal bisa patah. Meja, bangku didudukin bisa patah. Padahal panjangnya paling berapa? Semeter 20, kayak gini bangku-bangku kayak kalau kalian sekolahan ya, bangku gitu. Ya paling panjangnya cuma 30 cm, 40 cm. Ya kan kadang-kadang sama orang yang kagak muat. orang sono. Masih ini kan awal konsep mah enggak, langsing. Ya. Nah, jadi kalau yang ini singgasananya, wah itu gak bakal patah. Mu'alafun, yang bergantungan atau terikat juga boleh. Bi qudratillahi, dengan kekuasaan Allah. Al-Jabari, yang maha memaksa. Jalla, yang maha tinggi. Jalaluhu, yang maha agung dengan keagungannya. Nah, di singgasana tersebut, faya jelisu, maka duduk, alaihi, di atasnya. Siapa yang duduk tuh di singgasana pada hari kiamat? Yang mana singgasana tersebut panjangnya 20 mil, terbuat dari yakut, intan, mutiara yang kemerah-merahan. Yes. Yang duduk itu Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqi, yang bergelar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Summa yu'ta, kemudian didatangkan lagi, datang lagi, disaririn, dengan satu singgasana, min yakutatin, yang terbuat dari yakut, dari intan, mutiara, berlian, permata. Sofro, yang warnanya kuning atau kekuningan. Kekuningan berarti emas maksudnya, bukan gigi kalian yang kuning. Gigi kuning, dijual udah gak laku, dikasih aja ogah orang. Kalau emas kuning, ya kan, nih emas kuning, wah, langsung orang rebutan. Gigi tawarin juga ogah. Ala sifat bisariri, atas sifat atau dengan sifat singgasana al-awali, yang pertama. Sama seperti singgasana yang pertama, maksudnya panjangnya 20 mil, tidak terputus, menyambung, ya, tidak bakal patah singgasananya. Cuman warnanya itu beda.
Ya, yang pertama tadi warnanya apa? Merah, yang ini warnanya kuning. Fayajlisu maka duduk alaihi di atasnya. Siapa yang duduk? Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sumayuta kemudian didatangkan lagi bisaririn dengan satu singgasana yang lain min yakutatin yang terbuat dari yakut, dari intan mutiara permata berlian, khadra yang hijau, warnanya hijau nih ya, bukan hijau lumutan tapi hijau bagus. Ala sifatil awali seperti sifat singgasana yang pertama. Sama panjangnya juga 20 mil. Ya nggak ada penyambungnya, nggak putus, nggak bisa patah. Fayajlisu maka duduklah alaihi di atasnya. Siapa? Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Sumayuta kemudian didatangkan lagi bisaririn dengan singgasana abyadho yang warna putih. Datang lagi, kemudian yang keempat singgasananya warnanya putih. Ala sifatil awali dengan sifat singgasana yang awal. Yang pertama sama panjangnya 20 mil ya. Terus nggak bisa patah, nggak ada sambungan. Fayajlisu maka duduk alaihi di atasnya. Siapa yang duduk? Aliun Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, putranya Abu Thalib, namanya Nabi. Karamallahu wajhah. Kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya ya. Kenapa kok karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya? Karena salah satu karomahnya Sayyidina Ali ya, itu beliau selama seumur hidupnya nggak pernah melihat alat kelaminnya, baik alat kelamin depan maupun alat kelamin belakang ya, jadi buat pipis maupun buat buang air besar. Makanya disebutin karamallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Karena wajahnya Sayyidina Ali, mukanya, matanya itu nggak pernah melihat alat kelaminnya sendiri ya. Nah kita cebok bolak-balik dilihatin ya. Kita kagak hilang masih dilihatin enggak. Sayyidina Ali nggak pernah lihatin berapa wajah hebatnya itu. Makanya mukanya dimuliakan. Sumaya muru kemudian memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-usrata akan berbagai singgasana tadi, antutiro untuk terbang, bihim dengan membawa mereka ya, maksudnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, membawa mereka di hawai di udara atau di awang-awang. Fatorot maka terbanglah bihim dengan membawa mereka. Apa al-usratu singgasana tersebut. Setelah diperintahkan Allah untuk terbang, hei terbang kamu. Baik ya Allah, oke 86. Singgasananya terbang. Ila tahti zili arsillahi, menuju ke bawah naungan arsnya Allah. Fatati maka datang alaihim pada mereka
Ketika mereka sampai di sana, tiba-tiba datang pada mereka khimatun, kamar. Bisa juga diartikan kemah. Kemah itu bahasa Arab, khimah. Dia anak pramuka harus tahu tuh, anak BSW harus tahu. Kemah diambil dari bahasa apa? Dari bahasa Arab, khimah. Kemah, kamar. Minad duri, yang terbuat dari intan. Wow, ini lebih canggih lagi nih. Tiba-tiba pas singgah sana itu nyampe, ada kamar-kamar nyamperin, ada kemah-kemah nyamperin yang terbuat dari intan. At-thayyibi, yang bagus. Bagus banget. Lau jumi'at, yang seandainya dikumpulkan. Siapa ahlus samawati, penduduk atau penghuni langit, wal ardi, dan bumi, as-sab'i, yang ada 7. Saking gedenya tuh kemah, kamar yang nyamperin tuh singgasana, andai kata dikumpulkan semua penghuni langit dan penghuni bumi yang ada 7, kan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seandainya dikumpulin semua, wa kuluma, dan setiap apa-apa, ya maksudnya setiap makhluk, fihima, yang ada dalam keduanya, min khalqillahi ta'ala, berupa makhluk Allah ta'ala. Andai kata mereka dikumpulin tuh semuanya, ditaruh tuh di atas kamar tadi, lakanat, maka niscaya adanya mereka, ya, makhluk langit bumi tadi yang 7 lapis itu, fi ziwayatin, berada dalam satu sudut, berada di pojokan, min zawayatil kalhimati, dari sudut-sudut kemah tersebut, atau dari pojokan-pojokan kamar tersebut. Wah, itu saking gede itu, semuanya gede itu. Jadi ada kata penduduk langit, penduduk bumi dikumpulin nih, ada segini misalnya gitu ya, wah banyak ya, ditaruh nih di sebuah kamar tadi, itu ada di pojokan. Berarti gedenya kan semuanya itu. Wow, mantap banget itu. Buat siapa ya? Buat orang yang masuk surga, bisa buat orang yang masuk neraka. Summa yudfa'u, kemudian diberi, ilaihim, kepada mereka, kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Apa arba'u ka'satin, 4 gelas. Gelasnya juga keren, kayak gelas piala gitu, kayak piala itu, gelas pegangan. Jadi bukan gelas cangkir. Ka'sin, yakni 1 gelasnya. Gelas yang pertama, li Abi Bakrin, untuk Abu Bakar. Wa ka'sin, dan 1 gelas lagi, li Umar, untuk Sayyidina Umar. Wa ka'sin, dan 1 gelas lagi, li Utsmana, untuk Sayyidina Utsman. Wa ka'sin, dan 1 gelas lagi, li Aliin, untuk Sayyidina Ali. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ridwanullah, semoga Allah meridhoi, alaihim, kepada mereka, ajma'ina, semuanya. Fayaskuna, maka mereka memberi minum, annasa, akan manusia, ya orang-orang. Fadzalika, maka demikianlah yang tersebut. Qauluhu ta'ala, ya firmannya Allah ta'ala. Itulah yang dimaksud firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min gillin, yang tadi itu. Wa naza'na, dan kami menghilangkan ma, akan apa-apa, fi sudurihim, yang ada dalam dada mereka. Berarti mereka di situ maksudnya adalah para sahabat Nabi, min gillin, dari kedengkian.
ikhwanan halnya dalam keadaan bersaudara, ala saririn di atas singgasana atau di atas ranjang tadi tuh, mutaqabilina yang berhadap-hadapan. Lah terus kok singgasananya segede gitu buat siapa? Ya nanti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali itu manggilin umat Islam. Lo singgasana segede gitu ya kan? Nanti dipanggilin, gue jalani sini. Ajak, yang lain ajak. Pak Ustadz ngajak ya kan? Siapa nih? Wah, Nabila nih, baik nggak Pak Ustadz? Ya, baik, ajak. Dia baik nggak? Dia ajak. Baik Pak, terjun ya Pak. Manda ajak. Iya lah. Makanya kalau mau diajak ya yang rajin ngajinya, biar kenal. Maksud tuh gampang lupa soalnya. Apalagi ngaji cuma setahun 2 tahun. Ada orang udah SMA, udah lulus juga ada. Datang mari Pak Ustadz, saya kan murid Pak Ustadz. Siapa yang belum kenal? Ya mungkin dulu ngajinya setahun doang, 2 tahun doang. Lupa, kalau setahun 2 tahun lupa Pak Ustadz. Ya minimal 4 tahun 5 tahun lah ya. Jadi masih ingat. Titik. Sumaya muru kemudian memerintahkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memberi instruksi lagi, Jahannama kepada neraka Jahannam. Sekarang kepada neraka Jahannam. Tadi persiapan untuk orang-orang yang menjadi penghuni surga. Antam khodo untuk menjulang tinggi, bi amwajiha dengan ombak-ombak apinya. Jadi di neraka tuh lautannya bukan lautan air, api. Lah kalau lautan air bisa main ski ya kan, ski drive ya kan. Lah di neraka apinya jadi ombak, gimana bisa jadi ski ya kan? Wow, meleleh yang ada. Nah jadi ombaknya bukan air tapi ombaknya api. Watuklafu dan dilemparkan. Siapa yang dilemparin? Arawafidu, orang yang menolak Islam atau menolak agama boleh. Wal kufaru, dan orang-orang kafir. Kafir satu, kalau kufar banyak. Dilemparin ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka. Jadi dilemparnya bukan ser gitu, bukan bus. Jadi mukanya nyusruk, ya mukanya nyungsep, buah. Jadi di atas muka-mukanya tuh parah tuh. Fayakshifu, maka membuka siapa? Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuka an absarihim, dari penglihatan mereka, atau Allah membuka mata-mata mereka. Dalikal wakta, akan pada waktu tersebut. Kemudian ketika dilemparin ya mereka ke dalam neraka Jahannam, pada nyungsep, pada nyusruk ya, dibukalah kasyaf namanya, mata batinnya dibuka pada waktu tersebut. Fayanzuruna, maka mereka melihat. Lalu orang-orang kafir tadi, orang-orang yang menolak Islam tadi, dia memandang ila manazili ashabi Muhammadin, ke tempatnya para sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terus dia ngeliatin sahabat ya, yang tadi naik singgasana, maksudnya naik odong-odong, singgasana lah. Wa ummatihi, dan umatnya, fil jannati, di dalam surga. Kan sahabat tadi ngejemput orang-orang Islam tuh, ya naik singgasana terbang, bukan karpet terbang lagi, karpet mah kecil. Ya, kalau Aladin karpet terbang, nah ini bukan karpet terbang, singgasana terbang. Wush, ya kan? Dijemput tuh orang-orang Islam tuh, ya kan? Manda, Dea, sini Nabila, Kaifa, Kirani, Sakila,
Yang cowok-cowok dipanggil juga tuh, ya kan? Iya, tadi itu sini. Pegangan, jangan sampai jatuh. Ayo 46. Oh. Nah, kemudian orang-orang yang kafir kan sebaliknya nih. Mereka dilempar-lemparin. Yang masuk surga dijemput-jemputin, yang kafir yang mau masuk neraka lemparin. Nah, pas dilemparin itu ke dalam neraka, orang yang kafir ini dia sempat memandang mereka-mereka yang dijemput itu. Jadi kita dijemput ya, itu mereka ngelihat, waduh, kita kisbay dadah. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya, ahlun nar, si orang kafir yang masuk neraka. Mereka berkata, haulai, adapun mereka itulah. Ya maksudnya orang-orang yang di singgasana dijemput sama sahabat Nabi. Itu alladzina, orang-orang saida yang bahagia, bihim dengan mereka. Siapa annasu, manusia, maksudnya orang-orang yang ikut. Wasyakina, dan bersuka cita. Waduh, enak banget ya mereka ya, kagak dilemparin ke neraka, mereka dijemput pakai singgasana. Wah, enak banget mereka ya gitu. Mereka bahagia ya, mereka senang-senang ya gitu, sambil ngeliatin ke atas begini ya. Ya termasuk kalau ntar ada orang Islam juga yang banyakan dosa ya. Orang kafir jelas, kalau orang kafir mah, makanya di sini disebutinnya orang kafir sama orang yang menolak Islam ya. Orang Islam sendiri bisa kalau banyak dosa, tapi nggak sampai dilemparin mukanya nyusruk gitu, nggak dilemparin gitu, tapi tetap sakit ya. Namanya neraka mana ada, maksudnya nggak ada ya. Neraka ya tetap aja sakit, waduh tumpuk-tumpukan ya. Cuman kalau orang kafir lebih parah ya, jatuhnya mukanya duluan bukan kakinya. Kalian misalnya jatuh gitu kan gitu kan. Nah ini kalau di neraka enggak, yang dilempar tuh palanya yang nyusruk keduluan. Bayangin tuh. Udah gitu aspalnya dari kerak api neraka. Nauzubillah. Nah mereka mandang nih, waduh enak banget tuh orangnya, pada dijemputin ya gitu. Waduh, orang-orang kafir. Summa yuraduna, kemudian mereka dilemparkan ila qa'ri jahannama, ke dalam keraknya atau dasarnya neraka jahanam. Khusus orang kafir, musyrik, Rafidhah ya, orang yang menolak Islam, mereka dilemparin ke dalam dasar neraka jahanam. Keraknya neraka jahanam. Wah, keraknya loh, jahanam tuh neraka paling bawah ya. Nah ini masih ada keraknya lagi. Gua coba bayang. Lah kalau kerak nasi enak, kraus ya kan. Pernah gak makan kerak nasi? Sekarang masaknya pakai magic jar sih ya. Kalau zaman dulu orang kan masaknya pakai langseng, pakai dandang. Ya kalau di kampung tuh kalian tuh masih ada itu. Tuh ada keraknya tuh, enak tuh. Kemana sering ngelain. Kalau di kampung tuh masih ada orang masak kayak kalau gitu. Kalau pakai magic jar nggak ada. Nah itu keraknya tuh. Ya dimasukin orang kafir ke neraka jahanam. Kalau orang muslim, kalaupun dia berdosa, enggak sampai neraka jahanam. Karena kalau neraka jahanam tuh paling bawah. Summa qala, kemudian bersabda, siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabqa, tidak akan kekal, tidak akan abadi, finnari, di dalam neraka, man, yaitu orang, karena yang dia punya atau yang ada, fi qalbihi, dalam kolbunya. Nggak akan kekal seseorang di dalam neraka selama di dalam kolbunya ada misqalu habbatin, seberat biji, min khordalin, berupa sawi, seberat biji sawi. Biji sawi itu kecil kayak biji semangka. Minal imani, berupa iman. Asal dia punya iman, walaupun cuma segitu kecil, leles uprit doang. Ya cuma ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur, sekali-kalinya. Kapan? Pas lagi kawin. Ya. Sholat kagak. Kalau kalian sholat ngucap syahadat.
Ya kan pas lagi tahiyat tuh asyhadu alla ilaha illallah. Lah kalau kagak sholat berarti kan kagak punya iman. Ya, tapi dia pernah ngucap syahadat sekali pas lagi kawin. Ya, kata orangnya itu untung gue pernah kawin. Kalau nggak kawin polos gue. Gitu. Illa kecuali yukhraju dikeluarkan dia minha darinya dari neraka. Dengan apa? Bisyafaati dengan syafaatku, dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Jadi syaratnya dapat syafaat ya iman gitu. Lah iman itu perlu pakai ilmu. Ya, kan jelas kalau kalian sering dengar kalau orang tahlilan tuh fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu ketahuilah. Namanya tahu ya belajar. Kalian teriak-teriak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kagak ngerti artinya, kagak ngerti manfaatnya, nggak belajar, nggak punya ilmu ya sama aja tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Tahu ya tong kosong nyaring bunyinya ya, nggak ada isinya. Ya. Bukannya jelek, kalian jikiran, sholawatan bagus, tapi tetap harus diiringin sama ilmu. Bosan nggak bosan-bosan lah nyampein karena udah zaman akhir ya. Zaman sekarang itu orang itu lebih senang sama pengajian yang jikiran, sholawatan gitu dibanding sama ngaji yang kayak begini. Kalian bisa cek lah se-RW 8 aja, gak usah jauh-jauh, gak usah Sematraman lah, se-RW 8 kalian muter cari yang umur kalian nih SD SMP yang ngaji kayak begini, cari kalau ada se-RW 8 deh. Kalau ada Posat kasih duit 50.000, bener, cari. Tapi kalau nggak ketemu gantian ngasih Posat ya 100. Karena dijamin masih nggak ada. Cuman satu-satunya di sini doang. Ya mungkin bukan cuma se-RW 8, mungkin Sematraman cuma di sini doang. Bener. Anak-anak usia kalian kan lagi asik-asiknya main TikTok, ya kan? Main Instagram, main apa lagi? Facebook, Mobile Legend, ya. MFF, ya kan? Boro-boro ngaji Quran, ngaji Iqra dan sebagainya, apalagi boro-boro ngaji kitab begini. Wah. Makanya ya sekarang akhirnya maaf anak SD SMP kadang-kadang kalau ya secara ilmu umumnya mungkin bagus gitu, pinter dia, tapi ilmu agamanya kurang ya karena nggak punya dasar itu. Ya sholawatan ini salah, kalau itu cerita tuh ya kan, misalnya kayak marhaban ya nurul aini kan salah. Kalau ngaji kayak gini pasti gue kasih tahu, misalnya Nabila tuh suka sholawatan, nah marhaban ya nurul aini. Ya, tulisannya Nurul Aini kalau kemasukan ya maka menjadi ya Nurul Aini itu. Jadi kalau ada huruf ya namanya ya nida panggilan, maka isimnya kata namanya itu dinasob. Rasulullah kemasukan ya maka menjadi ya Rasulullah. Habibullah kemasukan ya maka menjadi ya Habibullah gitu. Nah kan malu-maluin, udah pakai mic, marhaban ya nurul aini, pakai mic loh. Kan faktanya sekarang begitu. Di masjid-masjid, musola-musola, bahkan di panggung-panggung di podium. Marhaban ya nurul aini, ketawa kalau ngerti mah. Nah itu pentingnya ilmu. Insya Allah benar diajarin. Oh nggak nurul aini, ya tapi nurul aini. Banyak loh kesalahan-kesalahan tuh, banyak orang-orang tuh banyak. Asyrokol misalnya gitu ya, mau asyrokol badul alaina, mau asyrokol kawinti hajan kayak asyrokol itu pakai shin tebel ya, bukan pakai shin tipis kan banyak asyrokol padahal kita tebel asyrokol ya Nabi salam alaika misalnya ya Habib kan hak tipis ya kan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibnya tipis haknya ya Habib Ar-Rahman ya Habib salam alaika. Tapi kalau yang kagak ngerti ya Habibnya makin gede ngebas ya Habib ya kan
Ya kebanyakan malah sekarang gitu, yang main show doang, tampil, ya kan, baca berantakan. Nah, itu ya. Jadi kelak satu saat kalau seandainya kalian mimpin apapun, mau mimpin RT, RW, ya setidaknya mimpin rumah tangga, kalian bakal jadi orang tua. Nggak lama loh, 10 tahun lagi lah, ya, 15 tahun lagi lah, itu kalian bakal jadi orang tua. Setidaknya kan mimpin. Nah, makanya butuh ilmu, butuh pelajaran. Apalagi kalau mimpin orang, ya kayak Pak Ustadz misalnya gitu, mimpin jamaah, mimpin kalian yang ngaji. Coba kalau Pak Ustadz salah, ya Nurul Aini, lalu kalian ngikutin. Wah, itu sesat menyesatkan itu. Sesat gerbong itu, sesat semua. Oh, ya kan? Qala berkata siapa? Asy-Syaikhu Al-Imamu Alauddin Az-Zandusati. Tuh taknya kasih alif lazimah, alif bengkok. Ada yang bilang Az-Zandusati, ada yang ngomong Az-Zandusiti. Zandus itu nama daerah, kalau nggak salah daerah India. Cuman tepatnya gimana, Pak Ustadz nggak tahu, nggak pernah ke sono soalnya. Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Alauddin Az-Zandusiti. Ada yang mengatakan Az-Zandusati. Fi Raudhatil Ulama'i, dalam kitab Raudhatul Ulama. Sami itu mendengar aku Sa'd bin Muhammad, Sa'ad bin Muhammad Al-Asturusyani. Nah, ini namanya susah-susah nih. Biasanya kalau susah-susah gini orang-orang India. Dulu India, Pakistan, yaitu satu peta ya, satu wilayah. Kalau sekarang ya udah terpecah, udah negara sendiri-sendiri. Kasih alif lazimah, alif bengkok. Al-faqihu yang ahli fikih, az-zahidu yang ahli zuhud, yarwi yang meriwayatkan beliau, anil kalabi dari kalab, an Abi Solihi dari Abu Soleh, an Ibni Abbasin dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, fi qoulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Beliau menegaskan atau memisahkan tentang lafaz atau firman Allah, rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddu, terkadang berharap. Siapa yang berharap? Alladzina, orang-orang, kafaru yang kafir mereka. Terkadang orang-orang kafir tuh berharap, laukanu, seandainya saja mereka, si orang-orang kafir itu muslimina, adalah umat Islam. Andai saja saya orang Islam. Maksudnya apa tuh ayat tadi? Waruwiya, dan diriwayatkan, an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata beliau, idza jtama'a, ketika berkumpul, siapa ahlun nari, penghuni neraka, ketika berkumpul penghuni neraka, finnari, ye di neraka, ye masih di warung, kumpul mereka, wa ma'ahum, dan bersama mereka, man, ada orang, sya'a, yang berkehendak, siapa Allahu, Allah, min ahlil kiblati, berupa ahli kiblat, maksudnya orang Islam. Jadi di neraka itu ketika berkumpul orang-orang kafir, ternyata nyelip ada orang Islam. Qala, berkata siapa al-kafiruna, orang-orang kafir, liman, kepada orang, finnari,
di dalam neraka. Lalu orang kafir tadi nanya sama yang nyelip tadi itu. Maksudnya man kepada orang ahlal kiblati, yang menjadi ahli kiblat. Ahli kiblat maksudnya punya agama Islam dia. Nanya tuh orang kafir, alastum muslimin, alastum bukankah kalian itu muslimina, orang-orang Islam. Alastum muslimin. Kok kalian di sini di neraka? Bukannya kalian orang Islam? Qalu, maka berkata mereka, menjawablah tuh orang-orang Islam, naam, yoi, gua orang Islam. Iya. Qalu, maka berkata lagi si orang kafir. Mereka orang kafir berkata lagi, fama agna, apakah tidak cukup atau tidakkah bermanfaat ankum pada kalian apa islamukum, Islamnya kalian. Orang kafir nanya nih, emang nggak manfaat Islam kalian? Lah kalian dulu kan orang Islam, ya nggak cukup tuh Islam kalian. Wa antum, sedangkan kalian itu ma'ana, bersama kami, finnari, di dalam neraka. Kok kalian bisa sama kita nih di neraka? Lo tahu begitu mah dari dulu aja kafir. Gitu. Qalu, maka berkata mereka, orang Islam yang dimasukin ke dalam neraka, dia ngaku nih, kanat dahulu, kanat adalah dahulu, lana bagi kami, iya dulu itu saya waktu hidup di dunia, zunubun, banyak dosa. Banyak dosa saya ngaji, saya kan orang Islam, disuruh sholat mah Pak Ustadz saya kagak sholat, tuh gitu. Saya ngaji disuruh Pak Ustadz, ya wudhu yang bener, apalin ini, apalin itu, ya saya wudhu kayak capung cebok, apalan kagak apal, nyesel saya. Udah dibilangin sih sama Pak Ustadz dulu gitu, suruh masuk ngaji jangan males, berat aja kayaknya, pengennya pulang sekolah tiduran aja sambil megang HP gitu. Fa'akhadna, orang sono fa'akhadna, maka terhukumlah kami, biha dengannya, dengan sebab dosa tadi. Iya saya mengaku, biarin deh saya dimasuk neraka dulu deh. Nah kan tuh lagi ngomong tuh kayak gitu tuh ya, orang kafir ngomong, wah kamu percuma dong berarti Islam, mendingan kayak saya ya masuk ke neraka. Wah saya mau kafir, ketahuan. Pas lagi ngomong kayak begitu, fayaktibu, maka murkalah, marah. Siapa yang marah? Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, azza yang maha tinggi, wa jalla dan maha agung, lahum pada mereka, pada orang kafir. Ketika orang kafir menghina, ya ngece, kalau orang Jawa bilang ngejek, wah percuma dong berarti kamu orang Islam masuk neraka juga, mendingan kayak saya nih, kafir masuk neraka. Pas Allah dengar kayak gitu, Allah marah, ya. Wa yaghfiru, lalu tiba-tiba Allah mengampuni, bifadlihi, dengan karunia-Nya, dengan fadilahnya, dengan keutamaannya Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Maka seketika itu juga orang yang di neraka tadi, yang orang Islam itu yang diomongin itu, percuma dong Islam kamu gitu ya, itu langsung diampuni sama Allah. Udah, kamu saya ampunin, dosa kamu saya maafin dengan fadilah saya, dengan keutamaanku, dengan karuniaku, dengan rahmatku. Fayamuru, kemudian memerintahkan, bikuliman, dengan setiap orang. Lalu Allah memerintahkan pada setiap orang, karena yang ada, min ahlil kiblati, dari ahli kiblat, maksudnya orang-orang Islam yang percaya Allah tapi masuk neraka dulu.
Finnari di dalam neraka. Fayakhrujuna maka mereka pun keluar, ya orang-orang yang ahli kiblat, orang Islam, minha darinya, dari neraka. Karena Allah sudah maafin, Allah ngasih rahmat, maka kemudian Allah mengeluarkan orang Islam tadi yang diomongin nama orang kafir. Ya, udah keluar gak apa-apa, deh kamu dimaafin. Nah, tapi keluar nih orang kafir masih bengong kan, cengok kan. Lah, enak banget dia keluar. Sini dulu. Enggak, dia boleh keluar. Dia kan orang Islam, kamu mah kafir. Fahina idzin maka seketika itu. Berarti ayat yang tadi. Fahina idzin maka seketika itu yawaddu berharap. Siapa yang berharap? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Berharap apa? Laukanu muslimin, andai saja kami dulu orang Islam. Coba dulu saya orang Islam, wah saya diangkat tuh, ngikut tuh, masuk surga tuh. Waduh saya nyesel, andai saja saya orang Islam tuh. Makanya sebelum kalian nyesel masuk neraka, dari sekarang Pak Ustadz pahit-pahitin. Ya, jadi Pak Ustadz pahit-pahitin sekarang tuh bukan karena sebel sama kalian, bukan. Ya, Pak Ustadz tuh sayang sama kalian. Ya, kalian hitungannya udah kayak anak Pak Ustadz sendiri. Ya, jadi kalau diomongin ya harus ngikutin, kecuali pengen masuk neraka dulu. Nah, itu terserah itu. PS. Ada 4 singgasana istimewa di surga. Titik. Bagaimana keempat singgasana tersebut? Koma. Dan diberikan kepada siapa masing-masing singgasana tersebut? Tanda tanya. 2. Perintah apa yang diberikan kepada neraka jahanam terhadap orang-orang yang menolak Islam dan orang-orang kafir? 3. Apakah orang yang beriman tetapi banyak dosa akan selamanya di neraka? Tanda tanya. Mengapa? Berarti ada jawaban tuh, jangan langsung jawab. Kebanyakan tuh pada gitu. Pertanyaannya pertama kan apakah, berarti iya apa enggak gitu. Baru mengapa, karena gitu. 4. Apa yang dikatakan orang-orang kafir saat melihat ada orang yang dikeluarkan dari neraka? Wallahu a'lam. Yang laki tolong bantuin beresin.